Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama gue Muhammad Wahir Yadi. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas sedikit gitu ya, Panasonic Lumix DMC GF5 gitu ya, menggunakan lensa manual. Oke. Nah, jadi apa tuh namanya, Panasonic Lumix DMC GF5 ini udah keluaran, ya bisa dibilang agak lawas ya, karena dia itu keluaran tahun 2012. Sekarang 2021 ya, kisaran udah kurang lebih 9 tahun kayak gitu ya. Dan awal harganya tuh kisaran 5 sampai 6 jutaan. Itu saya lihat dari apa tuh situs iNet gitu ya, inet.detik.com. Itu dia kisaran 5 sampai 6 jutaan saat dirilis. Sekarang harganya itu kisaran 2 jutaan ke atas gitu. Mungkin ada yang di bawahnya, kalau teman-teman beruntung bisa dapat 2 jutaan ke bawah kayak gitu ya. Kamera ini tuh udah touchscreen, kemudian habis itu dia udah full HD juga gitu ya. Kemudian habis itu apalagi ya keunggulannya? Banyak sih sebenarnya. Ya salah satunya itu dia udah touchscreen, kemudian habis itu dia juga udah full HD kayak gitu. Untuk kamera ini sendiri sih dia udah dibekali 12 megapiksel ya. Oke, lanjut aja. Saya nggak akan membahas spesifikasinya secara detail banget gitu. Teman-teman bisa cek sendiri karena ini ya udah dipesan, jadi ya ini sekalian buat tutorial buat yang beli ke saya gitu. Oke. Nah, itu jadi, oh ya, mohon maaf banget ini agak fignet gitu ya. Dan kemudian habis itu bahasanya Jepang. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit kayak tutorial gitu ya. Semoga dengan ini teman-teman yang menggunakan Lumix DMC GF5 gitu ya. Kemudian habis itu menggunakan lensa manual gitu, itu bisa terbantu. Oke. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke. Mohon maaf nih sekali lagi, itu dia fignet dan bahasanya bahasa Jepang gitu ya. Dan ini dia nggak bisa di upgrade atau di firmware hack atau yang seperti yang saya lakukan di D3100, dia nggak bisa gitu ya. Jadi ya mau nggak mau begini gitu. Oke. Nah, oke, jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah ini kita di mode manual sebentar. Gitu ya. Nah, ini kita berada di mode manual, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini mode manualnya. Nah, itu. Nah, ini dia bisa kita ganti-ganti. Nah, ini saya akan membahas pertama mode manual. Nah, kalau di mode manual kita harus lihat di sini. Nah, di bagian sini kita cek. Aduh, maaf. Nah, itu loh. Nih, dia ada indikator exposure-nya gitu ya. Nah, kalau bisa indikator exposure-nya itu agak di tengah saja gitu, atau mungkin ya di pinggir-pinggir sini, nggak usah terlalu ini sampai -3 atau +3 kayak gitu. Karena kalau misalnya nih ya, kita sampai, nah ini kan udah sampai -3 banget nih ya, udah 1/4000 gitu, kita jepret, dia bakalan gelap hasilnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan elemen dari shutter, kemudian habis itu ISO. Ini seharusnya ini aperture tuh di sini, cuman karena dia lensa manual, jadi aperture-nya tuh ada di sini ya teman-teman. Aduh, maaf. Nah ini ada di sini gitu ya. Nah, gitu. Ini aperture gitu ya, aperture-nya ini bukannya gitu. Kemudian habis itu di sini adalah focusingnya. Oke. Nah, teman-teman perlu menyeimbangkan itu. Oke. Nah, teman-teman perlu menyeimbangkan ini gitu. Nah, caranya ya itu atur aja shutter speed dari sini. Ini yang kalau mode manual ya, mode manual emang agak ribet gitu ya. Nah, terus habis itu ini kayaknya udah di tengah nih ya. Terus kita atur focusingnya, kita lihat focusingnya. Nah, ini kelihatannya sudah gitu ya. Oh ya, di sini agak kelihatannya flicker ya, padahal enggak gitu. Nah, ini udah nih ya. Oke, kita jepret. Oke, sip. Nah, ini coba lihat hasilnya. Di sini teman-teman bisa cek. Dia tuh jadi bagus gitu ya. Nah, intinya sih seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman agak malas banget kayak begitu tuh, tinggal kita pencet ini aja nih, IA gitu. Nah, ntar tuh kita tinggal jepret-jepret aja.
Nah gitu, seret. Tinggal kita focusing yang ini. Kalau udah ngelihat kayaknya udah tajam gitu ya, tinggal jepret gitu. Atau kalau nggak suka IA, ini matiin aja kan. Kemudian habis itu ini kita ganti ke ini kita ganti ke S gitu. Kita mau pengaturannya itu berapa gitu ya, terserah. Ini saya di shutter speed 200 gitu ya, kita jepret. Nah, gitu, good. Nah kan, ini tinggal focusing aja. Mungkin itu aja sih dari saya. Apa itu, kalau misalnya ada teman-teman yang kayak, waduh bang ternyata kurang, itu salah bang. Tinggal teman-teman apa itu namanya, di kolom komentar gitu ya. Kalau misalnya ada lagi Lumix GF5, nanti saya detailkan lagi. Dan mudah-mudahan GF5 nya yang saya dapat tidak fignet, kemudian habis itu tidak juga berbahasa Jepang karena saya tidak paham. Oke, mungkin itu aja dari saya gitu ya. Nah, mungkin nanti akan saya berikan contoh hasil dari video, kemudian hasil dari foto Lumix GF5 ini. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, oke teman-teman, saya hampir lupa. Aduh, maaf. Nah, jadi untuk mengatur shutter, kita di sini gitu ya, kita putar-putar aja. Nah, itu nanti dia berubah. Nah, ini dilihat gitu ya. Nah, untuk mengatur ISO kita pencet ini gitu ya. Kemudian habis itu dia bakalan ada gitu. Kemudian kita pilih aja 160 atau 200. Kalau misalnya teman-teman nggak suka di apa tuh namanya, kayaknya kelamaan gini, ini di auto saja. Kalau saya pribadi sih ya pengen mendapatkan noise yang sedikit gitu ya, apalagi di pagi hari gitu. Nah, itu saya gunakan 160 kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih.